Oke teman-teman, sekarang hari Jumat tanggal 28 Maret 2025. Sekarang itu tepatnya jam 2 lewat 28 menit teman-teman. Saya baru aja keluar dari rumah sepupu saya di Suradadi. Ini adalah lanjutan perjalanan saya pantauan arus mudik 2025 teman-teman. Kemarin di H-3 saya menuju ke Suradadi. Ada keperluan keluarga yang nggak bisa ditunda dan sangat mendesak. Nah, ini adalah perjalanan untuk kembali lagi ke Depok teman-teman. Jadi ini adalah lanjutan perjalanan kita ya, dari Depok menuju ke Tegal. Terus ini H-2 teman-teman, tanggal 28 Maret 2025. H-2 berarti ya, atau bertepatan dengan hari ke-28 Ramadan atau 28 puasa. Nah, kita sekarang mau menuju kembali ke Depok teman-teman. Jarak yang akan kita tempuh, tadi saya ngelihat di Google Map itu sejauh 340-an kilometer teman-teman. Ini saya sudah berjalan dari rumah sepupu saya sejauh 1,4 kilometer. Kemarin kita dari Depok sampai dengan ke Tegal itu menurut odometer ini ya, saya udah ngecek di trip 1 ini sejauh 354 km teman-teman. Itu saya ngeset odometer di Jalan Juanda Depok. Nah, ini kalau sampai di Cilodong mungkin nambahnya 10-an kilometer kali ya. Ya, ntar kita lihat aja bareng-bareng ya teman-teman. Kondisi lalin saat ini di Jalan Raya Nasional 3 di daerah Suradadi ini terpantau lancar teman-teman. Yang ke arah Semarang nggak tahu nih kalau yang di daerah Tegal atau di daerah kota ya teman-teman. Nanti saya juga mau update ke teman-teman semua kondisi jalan di sepanjang Tegal sampai dengan Depok. Kemarin sih jalan raya mulai dari Subang sampai dengan ke Indramayu itu banyak spot-spot yang tambal-tambalan ya teman-teman. Malah bukan dari Subang, mulai dari Karawang tuh Tanjung Pura itu sampai di Indramayu tambal-tambalannya lumayan banyak, sampai menuju ke Cirebon. Nah, itu lumayan banyak tambal-tambalannya. Walaupun di Indramayu ada beberapa spot tempat itu lumayan mulus, cuma ya secara overall kondisi jalan raya dari Bekasi sampai di Tegal itu teman-teman harus hati-hati sih, karena banyak tambal-tambalan. Dan tambal-tambalannya itu kalau kita bawa motor terlalu kencang di atas 60 aja ya, itu berasa banget ininya teman-teman, kayak terbang-terbang gitu loh. Ya, mudah-mudahan perjalanan kita ke depan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan, fisik saya sehat, motor ini nggak ada kendala. Oke teman-teman, kita bareng-bareng ya. Kita gas menuju ke Depok dari Tegal. Cihi. Terus rencananya juga saya mau isi BBM dulu teman-teman. Kayaknya sih isi BBM-nya di kota Tegal aja kali ya. Tapi dari Suradadi ke Tegal itu sekitar 20 km teman-teman. Lumayan jauh ya. Jadi memang Suradadi itu masih masuk ke Kabupaten Tegal. Cuma posisinya itu sudah berbatasan dengan kota Pemalang teman-teman. Jadi lumayan jauh juga ya. Ini BBM si Inazuma udah kelap-kelip. Nah, saya lihat sih kemarin SPBU yang lumayan besar itu adanya di kota Tegal. Nyari SPBU sel di sini nggak ada infonya, kata sepupu saya. Agak males sebenarnya mau ngisi SPBU di Pertamina tuh. Ngasih trauma teman-teman sama berita tentang pengoplosan Pertamax. Mungkin supaya ngambil amannya nggak kena oplosan itu kali ya, minum apa turbo kali ya si Inazuma nih. Terus juga mau mampir ke ATM dulu ya teman-teman, soalnya duit cashnya juga udah habis. Berarti nanti mau mampir ke ATM sama ke SPBU dulu kita. Turbonya nggak ada teman-teman. Ini si motor udah
kelap-kelip dia. Kita ngisi ini aja dah. Kita ngisi 20.000 aja. Nanti di Tegal kita isi ini teman-teman. Kita isi turbo. Kita nyari turbo di kota Tegal ya. 20.000 mas. Ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanan kita lagi. Tadi isi 20.000 Pertamax itu dapatnya 1,55 liter teman-teman. Sekilas sih saya ngelihat harga per liter Pertamax 12.900 ya. Nah ini kita lanjut lagi sampai ke kota Tegal. Di kota Tegal ada pom bensin yang besar tuh di sebelah kiri jalan di arah kita ya. Kayaknya ada turbo deh. Ntar kita ngisi lagi untuk Pertamax turbo di kota Tegal teman-teman. Cirebon 71 km, Indramayu 93 km, Subang 188 km. Perjalanan kita masih ya sekitar 300-an lagi teman-teman. Nah ini kita udah memasuki atau akan memasuki ke kota Tegal teman-teman. Itu tadi Gapura Selamat Jalan. Nah ini di depan Gapura Selamat Datang nih. Wih ada kereta, asik, keren banget. Kayaknya jurusan Semarang ya teman-teman. Jakarta Semarang mungkin. Berapa sih, bener gak sih 20 km teman-teman? Oh pas banget 20,01 km teman-teman. Dari rumah sepupu saya sampai dengan di Gapura Selamat Datang itu 20,02 sekarang. Nah sekarang kita mau menuju ke pusat kota Tegal nih teman-teman. Kalau yang dari Gapura Selamat Datang tadi itu lurus ke Jakarta via Jalingkut Brebes Tegal. Nah saya karena mau ngisi BBM si Najuma ini, saya lewat kotanya teman-teman. Kita belok ke kiri. Kalau yang Jalingkut tadi dia lurus ya. Nah ini belok ke kiri, tembusannya di jalan ini nih. Ntar di depan kita belok ke kanan ya. Kalau ke arah Brebes, ke arah Jakarta, Indramayu, Cirebon. Kalau ke kiri atau lurus gitu, itu belok itu ke arah Selawi kalau nggak salah. Tapi di jam 3 lewat 1 menit atau jam 3 lah ya. Ini lalin di Tegal biasa aja teman-teman. Enggak kayak seperti hari raya ini, menjelang hari raya Idul Fitri. Masih lancar. Dulu sih kalau saya beberapa tahun yang lalu lah, udah lama sih. Itu di daerah sini macet banget teman-teman. Mungkin juga karena sudah ada jalan tol Trans Jawa ya. Jadi mobil-mobil juga udah jarang sekali yang lewat sini. Yang menuju ke arah Semarang sampai dengan Jawa Timur itu rata-rata mereka kemungkinan besar sih lewat jalan Trans Jawa ya. Nah di depan kita belok ke kanan teman-teman. Kalau ke kanan itu Brebes. Kalau ke kanan ini arah Brebes, Cirebon, Jakarta. Kalau ke kiri ya arah Selawi sama Purwokerto. Kita sudah memasuki kota Brebes teman-teman. Nah itu kalau mau ke Jakarta Semarang lewat jalan tol belok ke kiri. Jadi kalau kota Brebes itu bener-bener berdekatan banget sama kota Tegal ya teman-teman. Jadi kalau kita mau ke kota Brebes dari kota Tegal itu ya Gapura Selamat Datang Gapura Selamat Jalan Kota Tegal, langsung Gapura Selamat Datang Kota Brebes. Dan kotanya itu benar-benar berdekatan teman-teman. Nggak seperti kota-kota yang lain di sepanjang Pantura ya. Kayak dari Brebes ini ke Cirebon agak jauh. Terus dari Tegal ke Pemalang itu jauh. Nah kalau Brebes sama Tegal tuh benar-benar deket dia. Dan tadi di
Gapura Selamat Jalan posisi kita. Berarti kalau dari arah Jakarta itu Gapura Selamat datang ya. Itu para pemudik banyak banget yang foto-foto tuh untuk ngambil ini kali ya. Untuk ngambil apa? Ngambil foto buat kenang-kenangan atau buat update status mungkin, supaya ngabarin di keluarganya di rumah, atau ya sekedar untuk update status di ini aja, buat apa namanya, history di Facebook atau di Instagram. Nah, suasananya menurut saya sih masih aman ya, nggak terjadi kemacetan yang gimana gitu. Walaupun ini tuh udah H-2 Hari Raya Idul Fitri teman-teman. Dari arah berlawanan tuh masih lancar ya. Apa karena mungkin mereka pada lewat Jalingkut ya teman-teman. Dari Brebes mereka langsung ngambil ke kiri, tembus-tembus ke Kota Tegal. Bisa jadi sih kayaknya. Nah, ini di sebelah kanan kita Polres Brebes teman-teman. Nah, nih di depan kita nih, sebelah kanan depan RSUD Brebes. Di sebelah kanan kita juga SMP Negeri 1 Brebes. Oh, stasiun. Sebelah kiri kita nih Stasiun Brebes. Nah, ini kita ketemu jalanan yang dari arah Jakarta tuh teman-teman. Nah, kita ketemunya di sini. Untuk yang ke sana mereka satu arah. Ini dulu ada ini nih, di sini nih ada toko telur asin yang rasanya lumayan enak teman-teman. Cuma namanya dulu apa ya? Kalau nggak salah TJOA dah. Itu dia telur asinnya ini teman-teman, nggak begitu asin. Jadi asinnya pas lah. Oh, di sebelah kanan kita ini alun-alun Brebes nih. Kita ngambil tag foto dulu kali ya teman-teman. Ambil foto dulu kali teman-teman di sini. Nah, itu yang biar kelihatan ininya tuh, biar kelihatan bawangnya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Barusan udah ngambil foto buat thumbnail. Kita akan meninggalkan kota Brebes nih teman-teman. Wah, cuacanya makin mendung ya. Terus di depannya lagi agak cerah tuh teman-teman. Cirebon sih kayaknya cerah ya. Mudah-mudahan sih cerah terus deh sampai di ini, sampai di Depok. Nah, ini di depan kita ini persimpangan yang kalau teman-teman para pemudik itu mau lewat di Jalingkut nih teman-teman. Nah, belok ke arah sana tuh. Dari arah Jakarta langsung belok ke arah kiri. Oh, banyak banget ini apa, polisi sama TNI yang jaga. Oh, lancar banget ini mah. Cuma ini aja, rame lalinnya, rame tapi lancar teman-teman. Oh, anak CB. Di depan belok ke kiri Cirebon, Bandung, Jakarta jalan tol, serta arah Purwokerto, Bumi Ayu. Nah, kalau lurus ini ke arah tol arah Jakarta tutup. Oh, udah one way teman-teman. Ini ini yang Pejagan ya teman-teman ya kayaknya. Masjid Jami As-Said Pejagan Brebes. Nah, biasanya tuh yang dari arah Jakarta kalau pada mau mengambil ke arah Jateng, arah
jurusan ke Cilacap, jurusan ke Bumen, jurusan ke Jogja. Nah, itu mereka pada lewat ke arah Pejagan, teman-teman. Nanti dari Pejagan itu ya tembusannya ke Bumi Ayu, ke Banyumas, itu deh. Memang kalau waktu saya dulu dari Depok mau ke Jogja, atau ya karena saya mau ke Kebumen dulu sih, mau ke Gombong, itu saya lewatnya situ juga tuh, lewat Pejagan. Dulu itu jarang sekali teman-teman saya kalau touring menuju ke arah Jogja itu lewat jalur Pantura sampai ke Semarang, lewat Magelang tuh jarang sekali, karena memang setiap touring itu kan memang pas di hari raya Idul Fitri aja. Nah, pas di hari raya Idul Fitri itu ya kita tujuannya selain ke Jogja tentu pertama ke Gombong. Waktu itu kan masih ada Mbah, jadi ke Gombong dulu. Nah, kami lewatnya ke arah Pejagan. Baru beberapa tahun belakangan aja teman-teman, saya itu mulai melewati kota ini ya, kota Batang, kota Semarang, baru beberapa tahun ini aja. Di jam 3:57 saya sudah meninggalkan kota Brebes, teman-teman. Ini Gapura, selamat jalan kota Brebes. Berarti di depan kita akan memasuki Kabupaten Cirebon ya. Terus juga di depan rencananya saya mau cari masjid buat teman-teman untuk menunaikan kewajiban sholat asar. Ini nama daerahnya apa ya? Cisanggarung, teman-teman. Nama daerahnya Cisanggarung, Kabupaten Brebes. Nah, ini berarti kita sudah memasuki wilayah dari Provinsi Jawa Barat ya. Nah, kalau di Brebes sama di Cirebon itu untuk sampai di kota Cirebonnya lumayan jauh, teman-teman. Beda banget sama antara kota Brebes sama kota Tegal. Itu bener-bener berdekatan mereka. Terus juga untuk pantauan lalu lintas sampai di sini, teman-teman, di Brebes, lalin menuju ke arah Jawa Tengah sih lancar banget ya. Sama seperti kemarin, teman-teman. Ya, ini situasinya tuh seperti yang teman-teman lihat. Menurut saya sih ini masih lancar banget. Jadinya bagus sih buat pemudik juga, mereka nyaman ya. Karena kalau perjalanan jarak jauh, macet-macetan juga kan kasihan banget tuh teman-teman para pemudik. Kalau lancar begini kan mereka juga waktu tempuhnya jadi lebih cepat. Terus juga rasa capeknya juga sedikit berkurang lah. Kita sudah sampai di daerah Pasar Gebang Cirebon, teman-teman. Nah, kita lewat flyovernya nih. Pasar Gebangnya posisinya ada di bawah flyover ini, teman-teman. Nah, itu dia Pasar Gebang. Wah, gokil. Dari sini kelihatan pemandangan laut loh. Tuh, teman-teman. Laut loh itu. Kelihatan dari sini nih, dari flyover Pasar Gebang. Di daerah Cirebon ini, teman-teman, itu yang dari arah berlawanan itu rame banget tuh. Mungkin mereka pada ketahan di itu kali ya, pada ketahan di kota Cirebon. Karena kemarin kita lewat di Cirebon itu ba'da maghrib, sekitar jam 6:30-an lah. Itu rame banget di Cirebon sampai macet. Nah, ini rame lancar nih dari arah berlawanan kita nih, dari arah Cirebon. Rata-rata sih didominasi sama kendaraan roda 2 ya. Kita mampir dulu untuk menunaikan kewajiban sholat asar, teman-teman. Nah, pas banget nih ada masjid. Kita sholat asar dulu ya. Nah, cihi. Kita sholat dulu, teman-teman. Alhamdulillah, kita sampai di masjid setelah Pasar Gebang nih, teman-teman. Posisi masjidnya
Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanan kita lagi. Barusan saya sudah selesai menunaikan kewajiban sholat asar. Tadi saya sholat itu di daerah Pangenan teman-teman. Cuma saya nggak tahu nama masjidnya apa karena nggak ada tulisannya teman-teman. Biasanya sih kan ada tulisannya ya. Nah tadi itu tulisannya itu dia via ini loh, kayak running text gitu. Nah running textnya lagi mati tadi. Jadi saya nggak bisa ngelihat kalau kita itu sholat di masjid apa namanya. Cuma yang pasti masjidnya itu hadap-hadapan dengan SDN Negeri 1 Pangenan teman-teman. Nah saat ini sudah jam berapa nih? Jam 16:46. Kita akan melaju ke depan sejauh 262 km dengan estimasi waktu tempuh selama 6 jam teman-teman. Ya kira-kira itu adalah jarak dan waktu tempuh yang dibuat oleh Google Map. Terus update untuk BBM Suzuki Inazuma. Tadi saya ngisi di Tegal itu sebesar 20.000 untuk Pertamax dan 100.000 untuk Pertamax Turbo. Harga untuk Pertamax saat ini di tanggal 28 Maret 2025 sebesar 12.900. Sedangkan untuk harga Pertamax Turbo sebesar 14.000 per liternya teman-teman. Di posisi saat ini saya berada teman-teman masih di daerah Kecamatan Pangenan sepertinya ya. Kita sudah melaju sejauh 83,8 km dari rumah sepupu saya. Oke teman-teman, tadi saya sengaja putar balik. Jadi nggak mau lewat Cirebon Kota teman-teman, karena kemarin macet banget di Cirebon Kota itu. Terus juga tadi banyak banget pemudik ya kan. Jadi saya rencananya mau menuju Jakarta via Indramayu teman-teman. Tadi yang di persimpangan, kalau dari arah Cirebon Kota ke pelabuhan ke kiri, Tegal ke kanan. Nah di bawahnya ada tulisan juga tuh, kalau ke Tegal ke kiri, ke Jakarta ke kiri, Tegal ke kanan. Nah ini adalah jalan menuju ke Jakarta via Indramayu teman-teman. Jadi kita nggak lewat kota Cirebon ya. Dulu saya pernah lewat sini, udah lama sekali. Seingat saya sih dulu lewat ini juga ya, lewat yang kilang Pertamina Balongan ya kalau nggak salah. Lewat daerah sana lah. Jalanannya agak memutar tapi menurut saya sih lancar ya. Cuma kan itu zaman dulu. Nah nggak tahu nih di tahun 2025 udah sepesat apa perkembangan kota Indramayu. Nah kita bareng-bareng aja teman-teman, kita lihat sama-sama ya. Saya mau nyalain map dulu lah, takutnya nyasar lagi ntar. Mana sekarang udah jam 5:03. Kemungkinan kita kayaknya buka puasa di Indramayu teman-teman. Ya ntar seketemunya aja dah. Kalau ada makanan yang mungkin dirasa selera, kita langsung berhenti aja ntar. Sekarang posisi kita ada di sini nih teman-teman. Jarak yang akan kita tempuh ke depan tuh masih 225 km. Terus estimasi waktunya kita akan sampai di Depok itu jam 11:14. Ini saya sekarang berada di depan atau di seberang sekolah SMA Muhammadiyah Karangampel Indramayu. Oh, udah masuk Indramayu nih teman-teman kita. Nah itu kalau ke arah Cirebon itu lurus ke depan, Jakarta via Jatibarang tuh belok ke kanan tuh. Tadi saya ngambil ke arah Jakarta via Indramayu. Nah ntar kita masih lurus ke depan, nggak tahu udah berapa kilometer lagi. Sekarang kita buka puasa dulu teman-teman. Kita buka puasa sama nasi bakar, pala ayam, tempe sama telur. Mbak, ada teh manis anget. Air angetnya nggak bawa. Ini es ya? Ya. Boleh deh es saja. Halo teman-teman, sekarang saya lagi istirahat di daerah Karangampel. Tepatnya sih ada di depan SMA Muhammadiyah Karangampel teman-teman. Karena tadi emang udah waktu buka puasa. Nah saya ini istirahat udah sekitar hampir 1 jam teman-teman. Tadi saya berhenti di angkringan ini sekitar jam 6:10 kayaknya ya. Terus buka puasa dulu,
batalin puasa, makan pakai nasi bakar sama telur, tempe 2 gitu-gitu deh. Ke depan kita akan menuju ke Indramayu Kota. Tadi tuh Cirebon lumayan macet, makanya saya ngambil ke arah Indramayu teman-teman. Tadi sih nanya ke ini mas-mas yang makan juga di sini, jarak ke Indramayu itu paling sekitar 30 menitan gitu. Jadi nanti kita lanjut perjalanan setelah kita selesai istirahat, terus beres-beres habis buka puasa ini ya. Mantap. Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanan kita lagi ya. Barusan saya makan buka puasa di daerah Karangampel teman-teman, pakai nasi bakar, terus tempe bacem 2 buah, telur puyuh 1 tusuk isinya 3 teman-teman. Sama tadi satu lagi apa ya? Satu lagi pala ayam teman-teman, pala ayam yang dibacem. Nah terus sama es teh manis 2 gelas. Total biaya yang saya habiskan sebesar 25.000 teman-teman. Saat ini kita masih di Karangampel di jam 18:59 atau kita bulatkan saja jam 7 malam ya teman-teman. Nah, kita melanjutkan perjalanan lagi untuk menuju ke Depok. Estimasi jarak yang akan kita tempuh dari posisi saat ini saya berada di Karangampel sampai dengan ke kota Depok itu sejauh 223 km teman-teman, dan akan kita tempuh dengan waktu 5 jam 10 menit. Nah, ini kondisi lalu lintas di daerah Karangampel menuju ke Indramayu Kota teman-teman. Daerah sini ini ya, jalanannya sih lancar, cuma karena jalanannya itu tidak sebesar di Pantura, di jalur utamanya, jadi kita kurang bisa gaspol nih teman-teman. Tapi nggak masalah sih kalau pakai Inazuma mah, karena torsi dan kecepatannya mendukung banget buat riding, cruising atau touring untuk perjalanan jarak jauh, untuk nyusul kendaraan di depan, untuk nyalip. Enak banget torsinya teman-teman. Kita mampir ke ini dulu teman-teman, ATM. Dari tadi tuh kita mau mampir ke ATM cuma nggak jadi-jadi. Nah ini pas banget, jalan paling sekitar 5 menit atau 10 menit mungkin ya dari tempat kita makan tadi. Ini ada ATM BNI di kiri jalan. Kita ke ATM dulu yuk. Wah, udah azan Isya teman-teman. Oke, kita udah beres, lanjut lagi. Permisi. Kita lanjut lagi teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanan kita lagi. Pengen ke ATM dari kita di Tegal teman-teman, dari rumah sepupu saya. Aduh, ini lupa lagi. Lupa, belum dikencengin. Kencengin dulu dah. Mau mampir ke ATM dari Tegal, baru terrealisasi di Indramayu dong.
Soalnya tadi di sepanjang jalan ini, di sepanjang jalan Tegal sampai dengan mau masuk ke kota Cirebon, itu setiap Indomaret atau Alfamart rame banget teman-teman. Jadi tadi lanjut, totalnya sampai Indramayu, gokil. Oke lah, kita lanjut lagi ya teman-teman. Kita sekalian ngelewatin Pertamina Balongan Indramayu ya teman-teman. Wow, gokil. Tuh liatin tuh apinya tuh teman-teman. Tuh dulu saya kalau naik bis malam, yang saya inget tuh lewat sini teman-teman dulu. Tuh apinya tuh, kelihatan nggak ya di kamera? Wow, keren banget ya tuh dia tuh. Oh ini teman-teman kesini nih, nih Pertamina Balongan nih. Nah, ke situ teman-teman tuh, Pertamina Balongan. Ini namanya baru PSN nih, Proyek Strategis Nasional. Masa pik kayak gitu masuknya PSN teman-teman. Widih, kita sekalian jalan-jalan lah. Oh, yang sebelah sana tuh itu jalur yang tadi bercabang. Yang ke sana itu yang ke arah ini tuh teman-teman. Ke arah Pantura ya. Nih dia nih. Wih, gokil. Luas banget ya tuh. Pertamina Persero. Widih. Ini nih teman-teman nih, yang dibilang Pertamina Balongan Indramayu. Uapnya banyak banget ya keluar. Wih, keren banget loh. Tuh teman-teman tuh. Wow, keren banget ya. Itu uap apa ya? Sampai kayak begitu banget loh. Wih, keren. Pemandangan kayak gini bagusnya ya ketika malam hari teman-teman. Kalau siang hari ya cuma bangunan-bangunan kayak gitu aja. Tapi kalau kita ngelihatnya malam hari, wah, lampu-lampunya dia pada nyala semua tuh. Jadi keren banget sih. Luas banget ya teman-teman. Wih. Wah, nih gede banget nih. Bangunan apa nih? Gile, keren sih. Dari jalan raya yang depan Pertamina Balongan, kita ketemu bundaran, kalau nggak salah tadi namanya Bundaran Kijang teman-teman, atau Tugu Kijang ya, saya nggak ngerti dah. Nah itu kita menuju ke arah kiri teman-teman. Wah, di depan kanan kita nih ada Mall Indramayu. Widih. Wah, ini Mall Indramayu gede juga ya. Ada Asko juga. Asko itu dulu S Hardware teman-teman. Dia berubah nama sekarang jadi Asko. Kayaknya udah ini ya, udah lepas dari S Hardware. Karena setahu saya S Hardware itu kayak merek dagang tuh teman-teman. Nah mungkin profitnya udah gede kali ya. Oh, di sebelah kanan kita Polres Indramayu teman-teman. Balik lagi ke Asko, mungkin dia profitnya udah gede. Terus juga apa ya, mau mengembangkan bisnisnya mungkin ya. Jadi dia bikin merek sendiri tuh, namanya Asko. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Di depan kita diarahkan untuk berbelok ke arah kanan teman-teman. Jatibarang kiri, ke kanan ke arah Jakarta. Oh ini namanya apa ya? Bundaran apa nih teman-teman? Mungkin teman-teman yang tahu. Oh bentar-bentar. Monumen Perjuangan. Waduh, kena kita, kena lubang. Oh ini apa nih namanya? Islamic Center Indramayu teman-teman. Sebelah kanan kita nih. Wah, ini jadi pengalaman baru saya nih lewat kota Indramayu. Islamic Center Indramayu. Di sebelah kiri kita ini Bulog. Cocok banget ya. Jadi kita menghindari Cirebon supaya nggak kena macet dan mau apa namanya lewat Indramayu. Dan sekarang kita lewat kota Indramayu. Jadi pengetahuan yang baru nih bagi saya.
Mungkin kalau teman-teman ada yang mau mengarah ke arah timur, ke Jawa Tengah gitu kan, atau ke Jawa Timur mungkin, dan bosen sama suasana di Pantura yang lurus-lurus saja, nah teman-teman bisa belok ke kiri untuk nyari variasi jalanan ke kota Indramayu teman-teman. Kotanya lumayan bagus. Kita berbelok ke arah kanan teman-teman di daerah Loh Bener ini. Dari Sindangkarta tadi kita lurus sedikit masuk ke daerah Loh Bener. Nah, di Loh Bener tadi ada persimpangan teman-teman. Kita menuju ke arah Jakarta. Dan bagi teman-teman pemudik yang mungkin dari daerah Jawa Tengah mau kembali lagi ke Jakarta, kalau teman-teman mau melewati Indramayu menghindari Cirebon karena takutnya macet gitu kan, di jalur Indramayu ini papan petunjuknya cukup jelas teman-teman. Kalau misalkan teman-teman kehabisan baterai dan nggak bisa ngeliat Google Map, jadi teman-teman nggak perlu takut, karena seperti yang saya bilang tadi, papan petunjuknya jelas kok. Jadi di persimpangan-persimpangan itu dikasih tahu mana yang ke arah Jakarta gitu loh. Dan cukup informatif karena letak papan petunjuk tulisan Jakartanya tuh cukup terbaca meskipun kita masih lumayan agak jauh ya. Kayaknya dari 100 meter aja udah kebaca teman-teman tulisan arah Jakartanya itu. Nah teman-teman, ini adalah pertigaan dimana kalau kita itu dari arah Pantura ya, itu mau menuju ke arah ini teman-teman, mau menuju ke arah ya Pak, mau ke Jakarta Pak. Oh, belok lurus. Di sekitar 1 kiloan ada bundaran belok ke arah barat lagi. Iya. Makasih Pak ya. Kayaknya itu polisi deh. Dia lagi duduk-duduk ngatur lalu lintas teman-teman. Jadi tadi itu adalah sebenarnya sih saya cuma mau ngasih tahu ke teman-teman aja, cuma dia nyamperin saya. Ya udahlah nggak apa-apa. Jadi ini kita udah ketemu lagi sama jalur Pantura. Dari arah kota Indramayu ya teman-teman. Jadi Sindangkarta, lalu kita sampai di Loh Bener, dan di Loh Bener itu kita ngambil ke arah kanan. Nah lurus saja teman-teman, udah langsung ketemu bundaran. Yang sebenarnya kalau misalkan di hari biasa, bukan di hari raya Idul Fitri, teman-teman bisa langsung berbelok ke kanan teman-teman. Tapi karena ini bertepatan dengan H-2 hari raya Idul Fitri gitu kan, jadi memang dibuat senyaman mungkin bagi para pemudik yang akan menuju ke Jawa Tengah. Jadi yang dari arah Indramayu kota dan mau ke arah Subang atau ke arah Jakarta via Indramayu kota, kita diarahkan untuk berbelok ke kiri dulu, untuk kemudian kita putar balik teman-teman, baru menuju ke arah Jakarta ya. Nah ini posisi kita sudah berada di Jalan Raya Nasional 3 atau Jalan Raya Utama Provinsi via Pantura nih teman-teman. Nah ini vibes-nya di Jalan Raya Pantura yang menuju ke arah Jawa Tengah tuh, rame banget nih, iring-iringan para pemudik teman-teman. Jadi kita nggak apa-apa lah sekalian ngeliatin vibes dari mudik. Woi, rombongan ereking cuy. Asik. Rombongan ereking pada ke arah Jawa Tengah semua nih. Seru sih ngeliat kayak begini. Nah, kita putar balik di sini teman-teman. Agak jauh sih putar baliknya, gokil. Cuma ya kalau kita putar balik di bagian sebelah sana emang agak bahaya sih teman-teman. Udah bener dah putar balik di sini nih. Jadi putaran baliknya agak luas gitu ya. Ini posisi lalu lintas di Jalan Raya Pantura, tepatnya Indramayu, yang mengarah ke Kota Subang teman-teman. Agak diramaikan oleh kendaraan roda 4 teman-teman dibandingkan dengan roda 2. Karena roda 2
Ya kebanyakan mereka mengarah ke ini ya, ke arah Jawa Tengah. Kita ngeres dulu teman-teman. Udah jam 8:12. Kita tuh berkendara tadi di Indramayu. Sampai di posisi saat ini saya berada, saya ini ada di, bentar teman-teman, ada di Kandang Haur. Berarti kita udah berkendara selama 2 jam teman-teman. Karena tadi, oh enggak, bukan 2 jam, tapi 1 jam lah ya, 1,5 jam lah. Tadi kan kita di Karangampel buat buka puasa, itu ada hampir 1 jam. Nah ini di Kandang Haur udah jam 8:12. Ya kira-kira 1 jam lah kita berkendara. Jadi istirahat dulu. Terus juga aus banget teman-teman. Enaknya sih yang ini teman-teman, enaknya yang seger-seger dah. Satu minuman air putih, satunya lagi yang seger-seger nih, kayak UC 1000 kayaknya enak ya. Nah ini dia nih, ini yang orange, ini yang lemon. Kita yang orange saja deh. Sama satu lagi kita beli ini teman-teman, minuman dingin apa ya, ini aja deh, kristal. Udahlah ini aja. Debit BNI bisa mas? Nggak bisa. Nah aja deh. Jadi berapa? Lah nggak usah. Jadi 11.400. Ada uang cek. Nggak ada. Halo teman-teman, sekarang saya sudah sampai di Kandang Haur. Ini saya lagi rest dulu karena aus banget. Terus juga takutnya dehidrasi, karena kalau aus yang saya alamin itu setelah beberapa kali saya touring teman-teman, itu rasanya jadi ngantuk. Nah makanya kita istirahat dulu, minum dulu. Saya udah beli ini UC 1000 sama air putih. Jadi kita udah berjalan tadi sekitar 1 jam ya. Terakhir kita ngeres itu di area Karangampel. Saya buka puasa di sana untuk ngebatalin puasa di hari ke-28 Ramadan ini. Sekarang saya ada di Kandang Haur, masih di Indramayu. Terus jarak dari Kandang Haur sampai ke alun-alun Depok atau di rumah saya itu sekitar 176 km lagi teman-teman. Jadi sekarang kita harus dulu istirahat, baru nanti kita lanjut lagi ya perjalanan kita menuju ke Depok. Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanan kita lagi. Sekarang sudah jam 8:39. Ini perjalanan dari tempat saya istirahat kira-kira sekitar 5 menit teman-teman. Lumayan lama juga kita istirahat di situ, nggak berasa loh, tahu-tahu udah 30 menit aja. Kita sekarang lanjut lagi untuk ke Depok. Untuk sampai di Depok, perkiraan dari Google Map kita akan sampai di Depok jam 12:44 teman-teman. Ini kondisi lalinnya yang dari Jawa Tengah menuju ke Jakarta ini padat, sementara yang dari arah Jakarta menuju ke Jawa Tengah juga padat teman-teman. Cuma bedanya kalau yang menuju ke Jakarta itu padatnya sama kendaraan-kendaraan roda 4 atau lebih. Seperti kita nih barusan, ini kita baru aja take over dari bis malam, ada 3 biji teman-teman. Jadi ramenya tuh sama kendaraan-kendaraan bis malam sama ini teman-teman, kendaraan pribadi. Nah kalau yang baliknya ke arah Jawa Tengah itu diramaikan sama para pemudik kendaraan roda 2 teman-teman. Jadi nah nih di rest area tuh rame banget tuh para pemudik yang lagi istirahat tuh teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat sendiri tuh,
yang ke arah Jakarta ini dipadetin oleh bis-bis malam. Mungkin bis-bis malam ini mau ini kali ya, mengangkut penumpang yang ada di daerah Jabodetabek. Banyak banget loh dari tadi. Oh tapi yang depan ini dia ini nih, mobil pariwisata sepertinya teman-teman. Platnya H, Nabil Trans. Kalau yang depannya lagi itu Lebak Bulus, Cirebon, Kuningan. Oh ini bisa apa nih? Bis Prima Jasa teman-teman, jurusan Lebak Bulus Kuningan. Barusan kita melewati Kali Sewo teman-teman. Nah ini adalah sekitar 200 meter dari Kali Sewo. Di sebelah kanan dan sebelah kiri ini masih banyak loh teman-teman yang nyapu-nyapu jalanan. Apalagi yang sebelah kanan ya, yang sebelah kanan dong. Banyak banget teman-teman. Jauh banget dari letak Kali Sewonya tuh, mereka udah pada ngumpul nih. Tuh liatin tuh di sebelah kanan kita. Nah, ini di sebelah kiri juga nih ikut-ikutan nih, yang arah Jakarta. Dan Kali Sewo sendiri juga sebagai pembatas ya teman-teman, antara Kabupaten Indramayu dengan Kabupaten Subang. Berarti saat ini kita sudah berada di Kabupaten Subang nih. Nah, ini masih banyak banget teman-teman tuh di seberang. Wah, gokil. Buset. Buset. Wah, parah sih. Tuh. Makin rame di sebelah sini. Rame banget teman-teman. Ini apa nih? Oh, ini pada itu ya, pada ada acara tuh warga lokalnya. Rame banget loh. Oh, terus juga ini nih, di sebelah kanan kita tuh para pemudik. Nah, saya tadi tuh kemarin saya ngeres di situ tuh. Bukan ngeres sih, tapi saya kemarin sholat asar di masjid tuh. Oh, sampai sini teman-teman, gokil. Tuh, masih ada loh. Yang sebelah kiri pun masih ada, sebelah kiri. Antusiasme warga lokal di H-2 Hari Raya Idul Fitri, jalur Pantura Kali Sewo. Di jam 9:13 kita sudah sampai di flyover Pamanukan teman-teman. Untuk lalin sepanjang ini Indramayu dan Subang, terutama perbatasan antara Indramayu Subang teman-teman, itu masih banyak banget dipadati sama para pemudik nih untuk jalur kanan. Sampai di sini aja nih, di posisi kita saat ini berada di Pemanukan, Jalan Raya Pantura menuju ke arah Jawa Tengah. Ini masih ramai banget sama para pemudik, didominasi oleh roda 2 teman-teman. Sekarang ini ya udah jam 9 ya. Nah, mungkin ini para pemudik yang berangkatnya habis ini kayaknya, habis Isya atau habis Maghrib dah. Daerah Bekasi, daerah Jakarta. Ya bener sih, baru sampai di sekitar Subang ini. Kalau mereka berangkatnya tuh habis ini ya, habis Maghrib. Sementara kalau arus ke Jakarta, ya karena jalan tol Trans Jawa itu ditutup untuk yang arah ke Jakarta. Jadi hari ini one way menuju ke Jawa Tengah semua teman-teman. Kendaraan-kendaraan roda 4 atau lebih jadinya semuanya tumpah ke Jalan Raya Pantura nih. Cuma suasananya sih masih itu ya, masih kondusif, artinya nggak terjadi kemacetan. Cuma ini aja, ramai lancar. Di jam 9:56 saya sudah sampai di Simpang Jomin teman-teman. Tadi itu pertigaan yang kalau ke kiri ke arah Purwakarta dan Bandung, sedangkan yang lurus atau berbelok ke arah kanan ini menuju ke daerah Bekasi, Kerawang, dan Jakarta. Untuk update BBM si Suzuki Inazuma, sampai di Simpang Jomin ini BBM yang berkurang sudah 2 bar teman-teman. Dari total ada 5 bar di panel bensin speedometer ya. Update teman-teman, update terbaru nih. Baru aja kita bilangin kalau di Simpang Jomin ini saya si Inazuma ini menyisakan 3 bar ya. Nah ini baru berkurang lagi teman-teman.
sekarang tinggal menyisakan 2 bar. Kayaknya sih di daerah Cikarang atau Bekasi mungkin ya, perbatasan antara Cikarang dan Bekasi deh. Itu seingat saya sih ada SPBU sel di sebelah kiri jalan teman-teman. Nanti paling saya mau isi di sana aja sebesar berapa ya? 50.000 kali ya. 50.000 cukup kali untuk sampai ke Depok. Wah, ini di daerah Cikampek ini masih rame banget teman-teman. Wah, ada bajai dong. Ada bajai baru berangkat dia. Jadi karena hari raya Idul Fitri itu jatuhnya di hari Senin, sementara orang-orang itu mulai libur di hari Jumat, berarti kan masih menyisakan Jumat, Sabtu, Minggu, masih ada 3 hari ya teman-teman. Jadi berangkatnya rada-rada nyantai sih. Ada yang berangkat di hari Kamis sore, seperti saya tuh kemarin ke Tegal, itu kan saya berangkat di hari Kamis sore. Terus ada juga yang berangkat di hari Jumat, mungkin Jumat sore. Nah itu juga ini Jumat sore nih. Mulai dari sepanjang Jalan Raya Pantura sih, dari mulai Tegal sampai di sini nih, di daerah Cikampek. Jalan raya yang menuju ke Jawa Tengah ini masih ramai banget sama para pemudik, khususnya roda 2 teman-teman. Nah, kita sudah sampai di Jalan Raya Lingkar Luar Tanjung Pura nih teman-teman. Kita akan berbelok ke arah kanan. Oh, kan bener. Lihatin tuh antrian yang mau ke arah Jawa Tengah. Karena di sananya tikungan ya kan, padat. Nah, ini macetnya sampai sini. Wah, macet banget teman-teman, padat banget. Wah, ini sih apa? Kayaknya tanggal 28 ini puncak arus mudik ya. Wah, gokil sih, macet banget. Tuh. Wih. Nih teman-teman, saya ambil kanan ya supaya gambarannya lebih terlihat jelas. Tuh, buset, ada yang bawa bendera pula di tasnya. Tuh teman-teman. Wow, rame banget sih ini. Untung saya ke Tegalnya di itu ya, di tanggal 27 ya. Rame banget teman-teman, macet kan bener tuh. Widih, ngeri. Kacau. Waduh. Wadidaw. Wah, kenapa nih? Oh, pada mau turun ke bawah. Kirain ada yang kecelakaan teman-teman. Wah, parah sih ini. Macet banget. Wah, fix tanggal 28 puncak arus mudik tahun 2025. Ini mereka baru berangkat habis Isya kali ya. Sekarang jam 10:20 teman-teman. Gokil sih, macet banget di Jalan Raya Lingkar Luar Tanjung Pura ini. Tuh, dari yang ini teman-teman, apa namanya, pertemuan Jalan Raya Kerawang Kota sampai di lingkar luarnya, sampai di sini loh macetnya. Lumayan ini, lebih kali 2 kilo ini mah. Nah, ini udah Semarekon nih, Semarekon Kerawang. Sampai sini macetnya. Mudah-mudahan teman-teman yang sedang melakukan perjalanan mudik ini ya, diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Disehatkan badannya juga, jadi bisa menikmati mudik dengan sukacita. Tapi kalau yang namanya mudik ya, dari zaman dulu memang macet, karena memang antusiasmenya sangat tinggi sekali. Terus juga apa ya, rasanya tuh semangat banget teman-teman. Kalau kita itu mau berangkat mudik, pertama ya karena libur panjang, kedua habis dapat THR ya kan,
Yang biasanya itu cuma dapat 1 bulan gaji, tiba-tiba di bulan ini dapat 2 bulan gaji. Terus yang ketiga ya yang pasti mau ketemu sama orang tua di rumah, ketemu orang tua di kampung halaman, ketemu saudara-saudara lah. Jadi antusiasmenya sangat tinggi sekali, dan saya rasa sih apa ya, buat teman-teman yang melakukan perjalanan mudik sih, mereka sama sekali sama sekali nggak terbebani dengan kemacetan ini. Kalaupun ngeluh capek ya itu wajar lah, namanya manusia kan pasti ada rasa capeknya. Tapi kalau sampai membebani sih kayaknya enggak ya. Karena saya ngerasain waktu zaman dulu ya kita seneng-seneng aja sih kalau mudik mah, biarpun macet ya itu udah resiko kita. Nah, kita lanjut gas lagi nih teman-teman di Jalan Raya Lingkar Luar Tanjung Pura. Sekarang jam 22 lewat 33 menit teman-teman, atau jam setengah 11. Jarak yang akan kita tempuh sampai dengan ke Depok masih 73 km lagi, atau akan kita tempuh dengan waktu 1 jam 57 menit atau 2 jam lah kita buletin. Kita akan sampai di Depok itu perkiraan jam setengah 1 pagi. Nah ini saya masih ada di Jalan Raya Lingkar Luar Tanjung Pura teman-teman. Macetnya gokil banget sih, parah banget. Itu dari ujung sana itu macet. Nah ini sampai di sini nih masih macet juga nih teman-teman. Nah ini sekarang udah agak lancar nih teman-teman. Tadi parah banget loh. Wih gokil sih. Ya mudah-mudahan sih teman-teman yang lagi melakukan perjalanan mudik di itu ya, dimudahkan sama Allah, dilancarkan perjalanannya ya teman-teman. Saya mau lanjut lagi menuju ke Depok. Gokil. Kita mampir di SPBU dulu teman-teman. Turbonya mana ya? Sebelah sana teman-teman turbonya. Daerah sini nih. Ini kita isi berapa ya? Kita isi 60.000 aja teman-teman ya, cukup kali 60.000 mah sampai Depok. Berapa? 60.000 mas. 60 ya Pak? Ya. Maaf. Turbo ah? Turbo. Tabungnya sebelah sana semua. Makasih ya. Makasih ya Pak. Yuk. Oke teman-teman, kita lanjutkan perjalanan kita lagi. Dan saya isi turbo 60.000 dapat 4,12 liter teman-teman. Di jam 11 lewat 18 menit saya sudah sampai di Tambun teman-teman.
Tadi saya isi BBM Pertamax Turbo sebesar 60.000. Dengan duit 60.000 tadi saya dapat BBM Pertamax Turbo itu sebanyak 4,12 liter teman-teman. Terus juga dari posisi saat ini saya berada untuk sampai di Kota Depok akan membutuhkan waktu selama 1 jam 14 menit dengan estimasi jarak tempuh sejauh 48 km teman-teman. Sekarang kita udah sampai di Tambun ya. Nanti paling saya mau closing ketika udah sampai di Depok ya teman-teman. Ini perkiraan kita sampai di Depok jam berapa nih? Jam setengah 1. Yaudah nanti kita sambung lagi pas udah sampai Depok ya teman-teman. Di jam 11 lewat 51 menit saya sudah sampai di kota wisata teman-teman. Di kota wisata ini ternyata hujan. Ya hujannya gerimis sih, cuma lumayan sampai Depok basah. Males banget mau pakai jas hujan. Soalnya tanggung teman-teman, bentar lagi udah sampai rumah soalnya. Paling 30 menit lagi kita udah sampai di Depok. Kayaknya saya mau closing di sini aja kali ya. Jadi resume perjalanan kali ini ya secara keseluruhan perjalanan mudik di tanggal 27 Maret dan 28 Maret 2025 saya sih bilangnya, menurut saya sih ini tergolong lancar banget ya, nggak ada kemacetan yang parah. Tadi sempat di daerah Tanjung Pura itu lumayan macet ya, mungkin karena ini juga volume kendaraan yang menumpuk, terus juga berangkatnya tuh berbarengan, tapi masih dalam tahap yang wajar karena cuma terjadi di daerah Tanjung Pura doang. Dan setelah saya perhatiin beberapa menit saya berhenti di sana, terus bisa lancar lagi teman-teman. Terus untuk BBM si Suzuki Inazuma, dari berangkat saya isi BBM 120.000. Itu saya isi di SPBU Vivo dengan RON 92. Terus pulangnya saya ngisi sebesar 20.000 Pertamax dan 150.000 saya isi Pertamax Turbo teman-teman. Yang Pertamax Turbo saya isi di Tegal, terus yang 50.000 nya lagi saya isi di daerah Tambun tadi. Jadi oh ya, terus total yang jarak kita tempuh sampai di kota wisata dari Tegal itu sejauh 352,6 km teman-teman. Terus total jarak yang kita tempuh pulang pergi dari Depok ke Tegal, Tegal ke Depok, Tegal sampai kota wisata lah ya, ini 706 km. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan saya sampai di posisi saat ini saya berada di kota wisata. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan, dilindungi, dimudahkan dalam mencari rezeki. Terus juga buat teman-teman yang belum subscribe, mungkin boleh banget subscribe, boleh banget bunyiin tombol loncengnya supaya teman-teman nanti dapat notifikasi kalau ada konten terbaru dari saya. Saya undur diri dulu ya teman-teman. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.